Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut karangan Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Bab 16 ayat 21 sampai 27. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pencinta Karmelituk di mana saja Anda berada, selamat pagi, selamat berhari Minggu, dan secara khusus selamat berjumpa kembali dalam seri Karmelituk pada minggu biasa, minggu yang ke-22. Pada bulan ini, bulan September, Gereja Katolik Universal, secara khusus Gereja Katolik Indonesia, mencanangkan bulan ini atau bulan September ini sebagai bulan Kitab Suci Nasional. Mari kita semua, baik anak-anak maupun orang dewasa, orang tua dan lain sebagainya, kita diajak untuk semakin mengenal dan memahami bacaan-bacaan Kitab Suci. Secara khusus pada pagi hari ini ada beberapa poin penting yang ditegaskan dalam perikop bacaan-bacaan suci hari ini. Untuk menjadi suatu anggota ataupun masuk dalam suatu kelompok tertentu harus memenuhi sejumlah persyaratan. Misalnya menjadi pegawai negeri ataupun menjadi pegawai swasta harus memiliki sejumlah persyaratan-persyaratan tertentu. Dan pada hari ini dalam bacaan Injil secara khusus mengisahkan tentang mengikuti Yesus pun ada persyaratan-persyaratannya. Syarat itu adalah menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Dia. Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti aku. Ini kurang lebih ada 3 persyaratan yang dituntun oleh Yesus agar kita sebagai murid-muridnya itu, kalau mau benar-benar mau mengikutinya, kita harus melewati 3 syarat ini. Yang pertama, soal penyangkalan diri. Penyangkalan diri adalah tindakan yang dilakukan oleh orang beriman yang mengesampingkan dirinya sendiri dan mengutamakan kepentingan-kepentingannya demi kehendak Allah dan sesama. Menjadi murid berarti mau mempertaruhkan seluruh yang ada pada diri kita dan bersedia untuk menanggalkan hak dan kewajiban kita dan mengutamakan kewajiban-kewajiban bersama. Jadi penyangkalan diri itu sederhana saja, bahwa ketika kita memiliki suatu
misalnya talenta di dalam pribadi kita masing-masing, bagaimana kita mau memanage talenta kita itu agar semata-mata tidak hanya mementingkan kepentingan diri sendiri, tetapi harus mengutamakan kepentingan bersama. Jadi itu sederhananya soal mengenai penyangkalan diri. Jangan kita salah paham bahwa karena Yesus katakan kamu itu harus menyangkal diri, jadi kita kendati pun kita memiliki sejumlah bakat dan talenta, tetapi kita tidak mau mengembangkannya. Kenapa? Karena kita mau menyangkal diri. Tidak demikian. Ya. Dan poin yang kedua, mungkin yang sering kita dengar atau bahkan sering kita lihat dan sering kita rasakan di mana-mana, bahkan di media sosial orang sedang diperbincangkan berkaitan dengan salib. Ya. Tetapi tujuan kita bukan untuk diperdebatkan tentang salib itu. Mari kita mencoba untuk melihat apa itu salib yang sesungguhnya. Salib adalah satu-satunya sarana yang diberikan Allah bagi kita untuk mendapatkan kehidupan dan kebangkitan. Ini menunjukkan bahwa salib adalah instrumen utama yang digunakan Allah untuk membawa keselamatan bagi umat manusia. Melalui salib, Yesus mengalahkan dosa dan kematian dan membuka jalan bagi umat manusia untuk hidup dalam persekutuan dengan Allah. Salib adalah bagian yang tak terpisahkan dari seorang murid Yesus. Jalan Yesus adalah jalan salib, jalan penderitaan. Tuntutan dan syarat ini memang tidak mudah. Menyangkal diri dan memikul salib setiap hari mau mengatakan bahwa tiada kemuliaan tanpa salib dan penderitaan, tiada kebangkitan tanpa kematian, dan tiada keberhasilan tanpa pengorbanan. Inilah jalan yang ditetapkan oleh Yesus atau jalan yang ditekankan oleh Yesus, yakni memikul salib. Karena hanya dengan itu, kemuliaan dan kebahagiaan dapat diraih. Orang tidak bisa menggunakan jalan pintas dengan cara memperoleh kebahagiaan tanpa usaha. Misalnya, orang kalau mau kaya, ya mau tidak mau dia harus berjuang, bekerja keras, bagaimanapun dia harus mendapatkan uang yang halal dengan tujuan bahwa kerja kerasnya itu dapat memuaskan dirinya sendiri, karena apa yang didapatkan itu adalah hasil dari perjuangannya sendiri. Jadi salib ya itu bagian dari salib yang dimaksudkan oleh Yesus, bahwa memikul salib itu yang demikian, bahwa di dalam perjuangan Anda harus melalui suatu perjuangan pengorbanan. Dan poin yang ketiga berkaitan dengan mengikuti Dia. Ya. Mengikuti Yesus melibatkan pengorbanan diri dan pelayanan kepada sesama. Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi sesama seperti Dia telah mengasihi kita. Mengikuti Yesus berarti melayani dan membantu orang lain, terutama mereka yang membutuhkan bantuan kita. Mengikuti Yesus juga melibatkan penyerahan diri kepada kehendak Allah dan hidup dalam persekutuan dengannya dalam panggilan kita masing-masing. Misalnya, kalau mau menjadi pegawai, jadilah pegawai yang berintegritas. Dan kalaupun mau menjadi pengusaha, jadilah pengusaha yang sukses. Jangan sampai kita mau menjadi pengusaha tetapi banyak tekornya. Ataupun kalau mau menjadi petani, jadilah petani yang bermutu. Jangan sampai jadi petani, pergi kebun jam 10, pulangnya jam 10.20. Ya, ini tidak sesuai dengan apa yang ditegaskan oleh Yesus bahwa soal kepengikutannya itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, semoga kita menjadi murid dan pengikut yang berkualitas dengan memenuhi syarat-syarat yang demikian. Ya. Tidak ada jalan lain yang membahagiakan kita untuk hidup selamanya selain dengan jalan menyangkal diri, memanggul salib, karena hanya dengan penderitaan itulah kita akan memenuhi kebahagiaan dalam hidup kita. Semoga.